Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur ya kepada Tuhan sampai ini kita tetap sehat-sehat. Walaupun memang kita masih ada ya kita belajar secara daring dan luring. Oke, kita tetap semangat ya dan kita tetap berdoa supaya pandemi COVID ini segera berakhir dan kita boleh belajar secara tatap muka. Memang sekarang sudah mulai tatap muka tapi masih terbatas ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk pertemuan kita materi PPKN kita, mata pelajaran PPKN. Kita akan share dulu. Ya, kita masih di bab 3 yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi kita akan pelajari tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Tahukah kalian gambar apa ini? Gambar apa? Nah, ini gambar ya yang di pusat ya MPR. Nah, gedung tersebut adalah gedung MPR DPR Republik Indonesia. Merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut dengan DPR. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa tahu berapa tahun kemudian kalian akan berkantor di sini. Siapa tahu. Jadi kalian jadi anggota Dewan DPR RI atau MPR RI. Siapa tahu 10 tahun depan. Nah, kalian ini kalian tambah kuliah dan seterusnya. Kalau kalian terjun dalam dunia politik jadi anggota Dewan, ya siapa tahu jadi anggota DPR RI. Kalian akan berkantor di gedung ini. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Ini materi ini ya orang sok pelajari pertemuan awal ya, bab-bab sebelumnya. Nah, pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran. Jadi pemerintah ada kewenangan, ada tugas untuk mengatur seluruh rakyat, menjaga keutuhan wilayah, dan lebih khususnya lagi adalah untuk mencapai kemakmuran. Sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Nah, sejarah mencatat sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai pada tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Apalagi 1998 terjadi ya reformasi. Nah, jatuh bangun kabinet di Orde Lama pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dalam menurut tafsir terhadap Pancasila oleh Orde Baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem politik yang mapan, menuntut peran aktif dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia. Walaupun pemerintah sudah berusaha untuk membangun satu sistem politik Indonesia yang baik, tetapi kalau tidak ada keterlibatan dari rakyat Indonesia, itu sama dengan sia-sia saja. Jadi ada keterlibatan semua komponen yang ada di bangsa Indonesia. Nah, kita mulai di suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang pertama, kita mulai di suprastruktur. Nah,
Kita mulai di sistem. Apa itu sistem? Jadi sistem ini adalah satu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input, masukan, ataupun output, hasil yang terdapat dalam lingkungan. Dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin satu hubungan yang fungsional. Nah, secara etimologis, kata politik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang polis ya, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Jadi bahasa Yunani polis yang berarti kota yang berstatus sebagai kota. Dalam bahasa Arab istilah politik diartikan sebagai siasa yang berarti strategi. Nah, sekarang kita melihat bagaimana pengertian sistem politik menurut beberapa ahli. Yang pertama David Eston. Ya, siapa tahu kemudian hari ketika kalian kuliah dan terus selesai, kalian bisa menyampaikan pengertian dari satu definisi tertentu. Siapa tahu kemudian hari bukan lagi David Eston, ada yang buat presentasi, so ganti misalkan contoh siapa ya, Keisha Tahulending, menurut Keisha Tahulending. Atau menurut Dina, ya siapa tahu kemudian hari. Jadi di sini bukan David Eston, so nama kalian sendiri. Siapa tahu, dia kan berharap seperti itu. Nah, David Eston mengatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Itu menurut David Eston. Nah, ini menurut Robert A. Dah. Oke, siap. Dia menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Itu dua pendapat menurut para ahli. Siapa tahu ya, kemudian hari ada presentasi, bukan lagi pakai dua tokoh ini, tapi sudah pakai nama kalian. Siapa tahu, mudah-mudahan. Nah, sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat, jadi mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Nah, ada ciri-ciri sistem politik ya, ada 7 ciri-ciri sistem politik. Yang pertama, ada tujuan. Jadi setiap bahkan kita semua kan pasti ada tujuan hidup, ya kan, orang. Pertama ada tujuan, baru yang kedua mempunyai komponen-komponen. Yang ketiga, tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi setiap komponen itu ada fungsi yang berbeda. Yang keempat, adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya. Kelima, adanya mekanisme kerja, yaitu pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. Yang keenam, adanya kekuasaan, nah, di mana kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatannya itu berbeda-beda. Dan yang ketujuh, adanya kebudayaan politik, di mana terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Nah, melalui sistem politik diharapkan aspirasi atau tuntutan dari dan dukungan dari masyarakat ini yang merupakan cerminan dan tujuan masyarakat dapat dirumuskan dan selanjutnya dapat dilaksanakan dalam yang telah dikelola dan akan menjadi kebijakan negara tersebut. Nah, ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan sistem sosial. Jadi ada 4 ciri khas yang membedakan sistem politik dengan sistem sosial yang lain. Yang pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Jadi dia jangkau semua. Kalau sistem sosial kan cuma yang organisasi yang tersebut. Tetapi kalau sistem politik itu menjangkau semua anggota
masyarakat. Kalau sistem sosial hanya menjangkau semua anggota dari organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Tidak ada kontrol yang kuat ya. Yang C, hak membuat keputusan-keputusan mengikat akan diterima secara sah. Dan D, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara, diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintah. Nah, struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Nah, kita di sini struktur politik negara ada dua. Yang pertama, struktur suprastruktur, kekuatan suprastruktur, dan kekuatan infrastruktur. Nah, ini ya. Nah, kalau suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan memperoleh penggerakan politik bersifat formal. Yang lalu kita sudah pelajari itu yang suprastruktur yang lalu, yaitu ada eksekutif, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, boleh. Yang itu suprastruktur, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tadi ya. Jadi lembaga negara yang eksekutif, baru ada legislatif, ada yudikatif. Yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan undang-undang yang berlaku atau peraturan perundang-undangan lainnya. Itu suprastruktur ya, boleh. Jadi suprastruktur itu ada lembaga-lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sekarang yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Kalau suprastruktur itu dia formal, kalau infrastruktur itu tidak formal. Nah, ada 4 kekuatan infrastruktur politik. A, partai politik. Nah, ini peserta pemilu ya, tahun 2019 di DP partai ya, yang 2019. Nah, organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Silakan bagi kalian kalau sudah selesai ke sekolah SMA ataupun kalian sudah ya di beberapa tahun kemudian kalian terlibat sebagai anggota dewan, silakan. Ada kan anggota dewan yang dari Sulut yang termuda? Siapa tidak nama itu? Fam Lasut itu. Ya, dia anggota Dewan DPR RI yang di pusat dan berasal dari Sulawesi Utara. Fam Lasut, siapa yang masih kita? Ya, dia masih muda, masih umur 20-an. Siapa tahu di antara kalian yang pokok ya memiliki kapasitas yang luar biasa, silakan. Nah, pendirian partai ini tentang ini partai politik ya biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Nah, itu infrastruktur yang pertama, partai politik. Sekarang infrastruktur yang politik kedua, kelompok kepentingan, interest group, yaitu kelompok yang punya kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Jadi kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Jadi ini di luar partai politik yang tadi. Di partai politik yaitu ada apa? Yang partai politik sekarang apa? Ada PDIP, oke, Nasdem, Gerindra, P3, apalagi, dan lain
lain. Oke. Nah, kalau kelompok kepentingan mereka di luar tugas partai politik, walaupun juga kadang-kala kerja sama. Nah, contoh dari kelompok kepentingan ini adalah ini contoh ya. Ada elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh dan sebagainya. Mereka adalah kelompok kepentingan. Yang ketiga, C, kelompok penekan. Nah, kelompok penekan itu yaitu kelompok yang bertugas, yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Nah, kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai macam cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalkan contoh ini, ada orang melakukan demonstrasi, ini ada demonstrasi, melakukan aksi mogok dan seterusnya. Mereka yang melakukan menekan kepada pemerintah, pada yang berkuasa. Jadi mereka menekan, ada tujuan-tujuan yang akan mereka capai dengan menggerakkan kekuatan. Ya, kalau demonstrasi kekuatan apa dikerahkan di sini? Masa kan kekuatan orang kumpul menekan supaya kebijakan bisa terjadi perubahan. Yang keempat, kelompok kekuatan infrastruktur yang keempat adalah media komunikasi politik. Nah, ini media ada YouTube, ada Facebook, ya, Twitter dan seterusnya. Yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umum. Jadi penyampaian komunikasi yang tidak langsung. Oke, kalau kalian ada ingin menyampaikan pendapat-pendapat, silakan kalian suarakan di media massa atau di Twitter atau di Facebook, kalian pendapat-pendapat tentang bangsa kita. Nah, sarana media komunikasi ini antara lain ada media cetak seperti koran, majalah, buletin brosur, tabloid dan sebagainya. Bahkan elektronik ada televisi, radio, internet dan sebagainya. Nah, kalian bisa menuangkan kalian punya politik ya, kalau memang kalian masih sekolah ya, kalian ya misalkan bahas tentang apa di media massa tentang kondisi bangsa dan negara kita. Boleh, silakan. Hal-hal yang kalian usulkan ke pemerintah kalian bisa sampaikan melalui media, misalkan internet, silakan. Ini tentang ini untuk bank dan usul-usulan apa silakan. Nah, media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Tapi misalkanlah yang berita politik, jangan berita yang mengadu domba. Yang memecahkan belah persatuan bangsa negara kita, atau kalian sampaikan hoak, isu-isu yang tidak benar, itu tidak bagus. Terima kasih ya. Dengan demikian materi kita sudah selesai tentang suprastruktur dan infrastruktur, dan diharapkan bagi kalian terus belajar dengan baik. Ingat, minggu depan kita akan ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester kita akan lihat bagaimana ya, apakah ya kita tidak akan Zoom kemungkinan minggu depan ya karena ujian. Jadi soalnya akan dikirim di classroom. Oke. Boleh? Soal akan dikirimkan. Tolong aktifkan kamera supaya mana wajah-wajah kalian, aktifkan kamera dulu. Halo Jinitia dan semuanya, aktifkan kamera. Oke, kita akan pengulangan ulang ya. Suprastruktur, yang apa itu yang suprastruktur? Misalkan lembaga yang mana? Ada 3 yang formal apa? Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, bagus. Ada 3. Kalau infrastruktur, oke,
Karena waktu kita sudah hampir habis ya, minta maaf yang maaf ya yang Zoom, karena waktu kita sudah hampir selesai, yang Zoom akan akhiri. Tapi sebelumnya kita akan daftar hadir dulu. Aktifkan kamera untuk daftar hadir terakhir. Aktifkan kamera dulu karena waktu sudah hampir habis, kecuali yang di kelas, yang luring tetap. Oke, 1, 2, 3. Oke, masih boleh setelah ini berapa menit. Kalau ada pendapat ya silakan, yang satu Jo, yang apa, yang daring. Coba kamu jelaskan tentang infrastruktur. Misalkan apa infrastruktur? Nah, karena waktu kita sudah hampir habis. Ya, nanti sajalah. Ya, nanti berikut ya, yang di apa, minta maaf karena waktu ternyata sudah tidak mendukung lagi. Minta maaf yang daring. Oke, tetap semangat belajar. Oke, minggu depan kita akan meet semester. Semangat, Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.